Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina dan welcome my YouTube channel. Oke, semuanya kita akan membahas tentang strategi untuk menciptakan lingkungan kerja tanpa diskriminasi gender. Presentasi kali ini diperuntukkan untuk BINUS Online Exam untuk mata kuliah karakter building Pancasila. Oke, next. Sebelum masuk ke topik pembahasannya, kita perkenalan diri singkat dulu ya. Perkenalkan nama saya Dina Fitri Harian, jurusan Bisnis Manajemen di BINUS University Online dengan NIM 27024937745. Sekarang sedang melanjutkan pendidikan di semester 2 periode 1. Next. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah. Jadi ini ada data grafik dari Badan Pusat Statistika. Di sini ada garis merah dan garis biru. Untuk garis merah itu sendiri merupakan rentan gaji untuk gender perempuan, sedangkan yang garis warna biru itu rentan gender untuk laki-laki. Jadi yang warna merah perempuan, yang biru laki-laki, dan terlihat ya di gaji laki-laki itu cenderung naik dan juga lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan perempuan itu sempat mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan, tapi tidak sama gajinya dengan gaji yang pria. Kemungkinan ini disebabkan oleh adanya diskriminasi di lingkungan kerja. Ya, oke, kita lanjut. Oke, rumusan masalah kali ini kita akan ke rumusan yang pertama, yaitu mengapa sih struktur organisasi itu sering kali didominasi sama pria. Terus rumusan kedua, mengapa sih pendapat pria di dunia kerja itu lebih diperhatikan atau ada diskriminasi pendapat berdasarkan gender. Terus yang rumusan ketiga itu bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja tanpa diskriminasi. Oke, next. Oke, kita lanjut ke hasil temuan di lapangan. Jadi, untuk proyek kali ini saya melakukan metode wawancara dengan seorang narasumber bernama Mira Milaniang Raini. Dari hasil wawancara mengenai lingkungan kerja di tempat Mbak Mira ini, kita bisa menilai apakah di lingkungan rumah sakit tempat Mbak Mira bekerja itu ada diskriminasi gender atau tidaknya. Oke, yang pertama itu kita lanjut ya. Masih banyak kesempatan untuk wanita dapat berkarir di bidang kesehatan dan juga untuk ikut dalam jajaran direksi pada struktur organisasi. Terus penemuan keduanya itu ada pendapat lelaki itu ternyata memang sering kali lebih didengar dibandingkan dengan karyawan perempuan. Namun, masih tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara, menyuarakan suara. Dan yang terakhir itu penemuannya adalah banyak hal yang difasilitasi untuk perempuan bekerja, seperti cuti melahirkan, ruang laktasi, dan kesempatan-kesempatan lain untuk perempuan dalam menyetarakan gender di lingkungan kerjanya. Oke, kita lanjut. Tadi membahas itu dari hasil penemuan mungkin ada kayak diskriminasi seperti pendapat lelaki itu lebih didengar ya. Nah, dari hasil penemuan itu kita juga mendapatkan solusi yang ditawarkan seperti kita harus terus menyuarakan hak untuk berpendapat sama dengan pria dan juga terus berjuang untuk kesetaraan gender. Terus kemudian kita bisa ikut aktif dan terus berkinerja yang baik guna mendapatkan kesetaraan gender dan hak sosial seperti Pancasila Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, kita juga bisa memberikan masukan, kritik, atau saran jika terdapat kebijakan yang memberatkan gender perempuan. Oke, next. Oke, dari hasil temuan, terus kita punya solusinya, dan yang terakhir adalah refleksi pribadi setelah melakukan proyek. Dari hasil wawancara, membuat saya semakin menyadari bahwa terdapat beberapa poin untuk refleksi saya pribadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, menciptakan lingkungan kerja tanpa diskriminasi gender merupakan upaya mewujudkan sila kedua,
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga baik perempuan ataupun laki-laki itu berhak memiliki kesetaraan dalam menyuarakan pendapat maupun kesempatan untuk berkarir. Kemudian selanjutnya, next ada hasil wawancara membuat saya tuh sadar perlu adanya persatuan antara sesama karyawan yang mana sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sehingga perlu menciptakan ruangan kerja yang dihargai setiap masukannya maupun pendapat agar dapat meningkatkan produktivitas, suasana kerja yang nyaman dan juga harmonis. Kemudian yang terakhir, proyek ini juga memberikan refleksi pribadi untuk saya bahwa setiap orang dengan gender apapun berhak mendapatkan kesempatan sama baik di dunia kerja ataupun kehidupan sosial. Dengan menghapus kebijakan yang diskriminasi, berani menyuarakan suara akan hal-hal yang membuat diskriminasi gender, serta memberikan kesempatan kita untuk dapat mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, semuanya, terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan kesempatan melihat hasil presentasi saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan-kesalahan lainnya. Dan untuk saran atau masukan bisa di komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.